Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hafiz Jauhari. Saya adalah mahasiswa dari Telkom University yang sedang menempuh strata 1 jurusan Digital Public Relation. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran yang mencakup pembahasan tentang manajemen reputasi dan krisis yang merupakan tugas besar saya untuk tugas ujian akhir semester 4 ini. Baik, tanpa basa-basi lagi, pertama saya akan menjelaskan tentang reputasi. Apa itu reputasi? Reputasi pada dasarnya bisa didefinisikan sebagai a picture of mind, yaitu suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang. Citra atau reputasi dapat berubah menjadi buruk atau negatif apabila ternyata tidak didukung oleh kemampuan atau keadaan yang sebenarnya. Reputasi juga merupakan persepsi yang menggambarkan keseluruhan perilaku organisasi atau perusahaan serta hubungannya dengan para stakeholder yang terbentuk seiring dengan berjalannya waktu. Pengertian reputasi bagi para ahli. Menurut Philip Henslow, citra adalah kesan yang diperoleh dari tingkat pengetahuan dan pengertian terhadap fakta, contohnya tentang orang-orang, produk, atau situasi. Dan menurut Renald Kasali juga mendefinisikan citra sebagai kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri timbul karena adanya informasi. Reputasi dalam suatu organisasi atau lembaga sangat diperlukan. Reputasi dapat terbentuk dengan adanya identitas dan citra positif yang diperoleh organisasi atau lembaga, sehingga jika identitas dan citra positif tersebut dapat bertahan lama, maka organisasi atau perusahaan tersebut akan memperoleh reputasi yang positif juga. Seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan perlu menerapkan manajemen reputasi yang dilakukan secara rutin. Kegiatan ini ditunjukkan sebagai antisipasi terhadap resiko merugikan yang nantinya bisa berdampak ke angka penjualan bisnis. Nah, apa sih manajemen reputasi itu? Manajemen reputasi ataupun reputation management adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pemikiran publik tentang brand apapun seseorang ketika mereka amati di bermacam media. Namun, manajemen reputasi menurut definisi adalah proses mengatur atau mengendalikan persepsi masyarakat dalam mengambil keputusan atau penilaian terhadap perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh reputasi yang baik, dan biasanya dilakukan oleh public relation atau PR, sehingga strategi manajemen reputasi krusial karena reputasi memiliki nilai penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan yang diciptakan oleh publik dalam bentuk trust atau kepercayaan. Manajemen reputasi pada dasarnya melibatkan pemantauan reputasi secara menerus. Perusahaan menganalisis masalah dan kesenjangan antara reputasi yang ada dan reputasi yang diinginkan, dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Lalu perusahaan dapat menggunakan umpan balik pelanggan untuk mencoba menyelesaikan masalah sebelum merusak reputasi individu ataupun reputasi sebuah merek. Nah, menurut Suto, pada tahun 2006, atau Suta, menyebutkan bahwa terdapat 4 elemen pengukuran reputasi. Ada tanggung jawab sosial atau social responsibility, ada tata kelola perusahaan atau corporate governance, ada reputasi pucuk pimpinan perusahaan atau CEO reputation, ada ukuran-ukuran akuntansi atau accounting measurement. Selanjutnya ada media relation. Dalam dunia manajemen reputasi, tentu saja membutuhkan suatu media relation untuk menjadi alat dalam suatu pengembangan reputasi perusahaan. Media relation menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Tidak mengherankan bila banyak kesulitan konsultan public relation menyarankan kliennya untuk menjaga hubungan baik dengan media untuk menjaga reputasi organisasi atau perusahaan. Karena itu, dalam manajemen reputasi, pertimbangan media relation yang baik menjadi begitu penting. Selanjutnya saya akan membahas tentang dasar-dasar dalam membangun sebuah reputasi. Dasar-dasar dalam membangun sebuah reputasi ada beberapa. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan yang paling penting bagi perusahaan dalam membangun reputasi atau citra positif di mata publiknya. Komunikasi sangat penting untuk menyampaikan apa yang sebenarnya telah terjadi, sehingga terhindar dari opini merugikan di tengah masyarakat. Fungsi PR atau public relation salah satunya adalah melakukan manajemen komunikasi antara organisasi yang diwakilinya dengan publiknya. Yang kedua ada sikap profesional.
Profesionalisme merupakan nilai atau norma yang dijadikan patokan apakah seseorang dapat bekerja dengan baik atau tidak. Seorang praktisi PR profesional adalah PR yang dalam melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan kode etik PR. Selanjutnya ada kepercayaan publik. Reputasi mencerminkan persepsi publik terkait mengenai tindakan-tindakan organisasi yang telah berlalu dan prospek organisasi yang di masa datang. Tentunya dibandingkan dengan organisasi sejenis atau pesaing, reputasi diawali dari identitas organisasi sebagai starting point atau titik pertama yang tercermin dalam nama perusahaan atau logo, penampilan fisik, materi, ataupun media komunikasi, pola interaksi, pola pelayanan, gaya kerja, dan komunikasi baik internal maupun interaksi dengan pihak luar. Selanjutnya ada inovasi produk. Di era globalisasi, kompetisi, dan iklim bisnis yang semakin ketat, peran inovasi sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Inovasi tidak hanya menceritakan temuan atau produk baru, tetapi juga menciptakan lompatan nilai tambah bagi pembeli ataupun perusahaan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka, melainkan pula memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kepedulian sosial perusahaan didasari atas alasan bahwasannya kegiatan perusahaan membawa dampak baik atau buruknya bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada kualitas layanan konsumen. Kualitas layanan yang baik bukanlah berdasarkan persepsi penyedia jasa atau produk, melainkan persepsi konsumen itu sendiri. Dan terakhir ada responsif terhadap feedback publik. Merupakan upaya perusahaan untuk publik terhadap para pelanggannya, dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan menjawab segala keluhan publik, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode public relation dalam menangani krisis kepercayaan dan menurunnya citra perusahaan. Dalam menangani krisis dan menurunnya citra perusahaan, para pekerja PR melakukan beberapa metode untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama ada penelitian atau research. Penelitian berperan sebagai kegiatan yang mendukung dalam melaksanakan fungsi PR, contohnya untuk memperoleh data, fakta citra perusahaan, persepsi, pandangan, opini publik, maupun tanggapan halayak. Dan penelitian itu sebagai tujuannya untuk sebagai target sasaran mengenai kebijaksanaan, pelayanan, program kerja, maupun aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada perencanaan atau planning. Perencanaan kerja disusun tidak berdasarkan pada keinginan yang dipaksakan dan irasional, tapi bersifat rasional, fleksibel, dan berkelanjutan. Nah, tujuan perencanaan PR ini ada beberapa. Mengubah citra, membentuk citra baru, memperkenalkan perusahaan, meningkatkan community relation, menentukan partisipasi pemimpin dalam kehidupan masyarakat atau public life, dan terakhir adalah memberitahukan kegiatan penelitian. Nah, yang terakhir adalah pelaksanaan atau action. Pelaksanaan dilakukan setelah rencana yang matang mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait. Pengembalian kepercayaan itu dan citra perusahaan dilakukan dengan menggabungkan tenaga kerja, alat-alat, informasi, waktu, tempat, dan uang. Dari metode tersebut bisa kita simpulkan bahwa kepercayaan atau trust berpengaruh secara positif bagi perusahaan karena hubungan ini menciptakan nilai bagi publik dan mendorong loyalitas. Trust bagi perusahaan merupakan hal yang ingin dicapai. Terlihat di peran public relation dalam menciptakan strateginya, kepercayaan dari publik akan memberikan value positif bagi perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang risiko reputasi. Risiko reputasi dapat didefinisikan sebagai risiko yang muncul dari persepsi yang negatif dari berbagai pihak. Risiko reputasi juga memungkinkan publisitas yang buruk yang dapat merusak citra publik, bisnis, dan merusak kemampuan menghasilkan pendapatan. Nah, jenis risiko reputasi itu ada beberapa. Di antara lainnya ada pelanggaran data, masalah karyawan, produk gagal yang diperjualbelikan, postingan media sosial yang negatif. Nah, tapi terdapat 3 risiko nih yang dapat menyebabkan ancaman yang bisa menyerang perusahaan. Antara lain ada yang secara langsung, ataupun tindakan merugikan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Misalnya perusahaan tersebut melakukan penipuan kepada pelanggannya. Nah, yang kedua ada secara langsung, yaitu hasil dari tindakan pegawai di perusahaan tersebut. Contohnya adalah seorang petinggi perusahaan yang mengupload post di Twitter yang berisikan ujaran kebencian terhadap suatu golongan masyarakat. Dan terakhir adalah tanggung jawab.
adalah ancaman dari pihak lain diasosiasikan dengan perusahaan. Contohnya adalah perusahaan A yang dikenal bekerjasama dengan perusahaan B. Namun suatu hari perusahaan A menjadi tersangka kasus pencemaran lingkungan. Secara otomatis brand image dari perusahaan B ikut tercemar karena terasosiasikan dengan perusahaan A. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik isu pada manajemen reputasi. Isu merupakan suatu perkembangan yang biasanya berada dalam arena publik. Isu bisa secara signifikan memengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi atau perusahaan. Isu bisa muncul ketika ada ketidaksesuaian antara pengharapan publik dengan praktek organisasi atau perusahaan, yang jika diabaikan bisa berdampak merugikan bagi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih jenis isu itu. Isu terdiri dari berbagai jenis, yaitu ada isu fakta, atau yang merupakan isu yang tidak perlu dipertentangkan. Yang kedua ada isu definisi atau kategori, yaitu isu yang bisa memiliki lebih dari satu definisi dan lebih baik untuk didiskusikan dalam ruang dewan, dalam diskusi media, atau terkadang dalam pengadilan. Selanjutnya ada isu nilai, yaitu yang meliputi apakah suatu isu itu baik atau buruk, etis atau tidak etis, benar atau salah. Lalu yang terakhir ada isu kebijakan, meliputi pertikaian atas tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Namun menurut Harrison pada tahun 2008, ada 4 jenis isu yang jika dilihat dapat aspek luasannya. Yaitu ada isu-isu universal, yaitu isu-isu yang mempengaruhi banyak orang secara langsung, bersifat umum dan berpotensi mempengaruhi secara personal, sifatnya lebih imminent. Selanjutnya ada isu-isu advokasi, yaitu isu-isu yang tidak mempengaruhi sebanyak orang, seperti pada isu universal. Isu ini muncul karena disebarkan kelompok tertentu yang mengaku representasi kepentingan publik. Isu ini bersifat potensial. Lalu selanjutnya ada isu-isu selektif, yaitu isu-isu yang hanya mempengaruhi kelompok tertentu. Bisa saja isu yang ini muncul berkaitan dengan kepentingan orang banyak, tetapi hanya pihak tertentu yang saja yang terpengaruh oleh isu tersebut dan lebih memperhatikan isu ini. Dan yang terakhir ada isu-isu praktis, yaitu isu-isu yang melibatkan atau berkembang di antara para pakar. Nah, dalam manajemen isu, PR mendapatkan peran penting dalam mengatasi hal tersebut. Yang pertama, keahlian PR dalam memonitor opini publik membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasikan isu-isu yang beredar di tengah publik dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi krisis yang dapat mengancam aktivitas perusahaan, sehingga pihak manajemen bisa membuat kebijakan yang mencegah isu berkembang manajemen krisis. Yang kedua, PR dapat mewakili kepentingan publik dan memprediksi reaksi publik terhadap keputusan pihak manajemen yang membawa konsekuensi bagi publik. Selanjutnya ada keahlian PR mengumpulkan data dan informasi dari berbagai publik. PR menjadi sumber informasi bagi pihak manajemen dalam proses pembuatan kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan maupun publik sehingga krisis dapat terhindari. Selanjutnya ada PR mengkomunikasikan keputusan perusahaan pada publik, sehingga komitmen dan pengertian yang diperoleh dalam proses pembuatan keputusan merupakan aset yang berharga. Selanjutnya, PR membantu perusahaan melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Lalu, PR dapat melakukan analisis manajemen isu dan krisis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penanganan komunikasi krisis pada manajemen reputasi dan krisis. Apa sih penyebab krisis? Penyebab terjadinya krisis adalah karena keterbatasan manusia menangani berbagai tuntutan lingkungan atau kegagalan teknologi tinggi. Musibah lainnya yang dapat menyebabkan krisis adalah pemongokan massal, kebakaran, kecelakaan, ancaman pengambil alihan perusahaan, peraturan baru yang merugikan, skandal, resesi ekonomi, dan sebagainya. Dari hal itu timbullah komunikasi krisis, yaitu di mana proses dialog antara perusahaan dengan publik yang dilakukan dengan tujuan untuk menangani krisis yang sedang melanda perusahaan. Strategi dan taktik komunikasi yang digunakan organisasi atau perusahaan ketika menghadapi krisis ini dapat memperbaiki citra dan reputasi pasca krisis. Public relation lah yang menjalankan fungsi manajemen agar hubungan antara perusahaan dengan publik yang bersangkutan dapat terjalin harmonis.
Untuk public relation, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam manajemen sebuah krisis, yaitu ada strong leadership, ada strong communication, ada strong team to support, dan menjaga 5C. Nah, apa itu 5C? 5C itu terdiri dari commitment, corporation, care, consistent, dan clarity. Nah, menurut Casali pada tahun 1994, terdapat 3 strategi generik dalam pengelolaan krisis. Di antara lain, yang pertama ada defensive strategi atau strategi defensif, adalah strategi pembantahan atau penolakan, seperti mengulur waktu, tidak melakukan apa-apa, dan membentengi diri dengan kuat. Lalu ada adaptive strategi atau strategi adaptif, yaitu adalah strategi yang berkompromi dengan kegiatan publik, seperti mengubah kebijakan, modifikasi operasional, kompromi, dan meluruskan citra. Selanjutnya ada dynamic strategi atau strategi dinamis. Strategi ini sudah bersifat agak makro dan dapat mengakibatkan perubahan karakter perusahaan seperti merger dan akuisisi, investasi baru, menjual saham, meluncurkan produk baru atau menarik peredaran produk lama, menggandeng kekuasaan, dan melempar isu baru untuk mengalihkan perhatian. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak online dalam komunikasi krisis dan manajemen krisis. Dapat dibayangkan sebelum memasuki era internet atau digital, para praktisi PR dalam menjalankan aktivitasnya harus dengan susah payah melayangkan publikasi seperti brosur, selebaran, maupun press release kepada pihak publik yang dituju dengan mengirimkan satu persatu ke alamat mereka. Memang saat ini PR sudah menjadi salah satu alat komunikasi yang paling penting yang telah berhasil melakukan berbagai fungsi pemasaran konvensional pada suatu perusahaan. Kehadiran media sosial berbagai salah satu hasil dari perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan yang drastis kepada para praktisi dalam menjalankan aktivitas PR-nya. Memasuki era informasi ini menjadi mutlak bagi seorang PR untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Nah, bagi praktisi PR atau public relation, yang terpenting adalah memanfaatkan teknologi untuk memperluas basis informasi. Karena dalam konteks PR atau public relation, media sosial dapat dijadikan sebagai salah satu toolkit yang digunakan dalam strategi PR dalam berkomunikasi dengan publiknya. Praktisi PR dalam aktivitas komunikasi krisisnya menjadi semakin kompleks, bahkan juga memunculkan kemungkinan baru di mana setiap perusahaan akan lebih rentan dilanda krisis dengan dampak yang lebih besar dari sebelumnya. Kehadiran teknologi berupa internet maupun dapat membantu PR dalam menyusun program-program komunikasi. Salah satunya adalah antisipasi isu dan krisis. Kini praktisi PR atau public relation di perusahaan bisa secara mudah memantau opini publik yang bertebaran di forum atau media sosial terkait sebuah isu yang berpotensi krisis guna membantu tim manajemen perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi krisis di era digital. Yang pertama ada penggunaan internet sebelum krisis. Pada tahapan ini merupakan penentuan apakah perusahaan cukup mahir dan cukup peka dalam mengatasi sebuah isu yang berpotensi krisis. Kehadiran internet dapat digunakan sebagai tools baru untuk mendukung kegiatan manajemen isu. Aktivitas manajemen isu diuntungkan karena semenjak kehadiran internet, pelaksanaannya dianggap lebih mudah dan lebih luas cakupannya. Selanjutnya ada penggunaan komunikasi krisis di era digital. Internet kerap kali digunakan untuk perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait perkembangan krisis, sekaligus juga menjadi media untuk melakukan klarifikasi, terutama yang langsung disampaikan melalui audio maupun video yang diupload di media sosial resmi milik perusahaan. Dan terakhir adalah penggunaan internet setelah krisis. Dalam tahapan ini, perusahaan mulai menyusun strategi untuk mengembalikan reputasi, dan manajemen mulai berfokus untuk mengembalikan operasi yang normal berjalan seperti biasa. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.